prosesnya langsung kita mulai aja ya. Oke. Oke, untuk soal pertama, jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayar? Jika aging, dendanya 10.000. Diulang lagi ya untuk soalnya. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Iya Kak, karena kalau barang fresh yang keluar dulu kan berarti kan nggak menerapkan sistem FIFO. Jadi dendanya 10.000. Oh, dendanya 10.000 ya? Iya Kak. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk soal kedua. Pada saat apa saja transaksi yang wajib disertakan video? Transaksi yang kalau leasing itu biasa yang 0%. Kalau di sini ya, kalau di sini tuh leasing 0% itu wajib video karena dia ada subsidinya. Terus itu free-freean itu biasanya kalau misalkan free free casing atau free gift tuh kayak biasa janjian sosmed itu harus video. Terus tuh sama nego harga, terus tuh cashback juga. Terus ada lagi? Intinya yang memengaruhi ke pemotongan harga di SAP itu harus video. Oke, lanjut lagi ya untuk soal ketiga. Jelaskan mekanisme sistem FIFO atau first in first out dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Sistem first in first out adalah sistem yang digunakan untuk kita ketika untuk mengeluarkan barang yang lebih lama dahulu alias yang sebelum-sebelumnya agar tidak terkena aging barang tersebut. Nah, untuk melakukan hal tersebut biasa kami dari tim gudang memberi setiap HP itu seperti tanggal dan biasanya tanggal sih, tanggal, bulan, dan tahunnya dan eee, seperti itu lalu kita taruh di yang paling atas supaya kita ambil barang yang paling atas, lalu kita lihat tanggalnya dan kita sesuaikan di SAP apakah dia yang paling atas gitu kan, lalu kita pilih kayak gitu sih. Kalau di sini kayak gitu. Dan barang yang paling baru kita taruh di paling bawah. Gitu. Halo? Halo? Oke, lanjut lagi ya untuk soal keempat. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Jika ada barang yang harus di-COD-kan harus ada serah terima barangnya, terus tuh kita foto siapa yang mau COD, terus tuh yang COD ini wajib mengabari ke gudang bahwa mereka ingin men-COD-kan barang ini dari perintah siapa gitu. Ya intinya serah terima barangnya sih harus difoto dulu. Dan melakukan perizinan ke staf gudang bahwa ingin melakukan COD kepada orang atau siapapun gitulah. Gitu, Kak. Oke, itu barangnya langsung diserahkan nih ke SM?
kalau di sini karena nggak ada SM-nya jadi kurang tahu sih, Kak. Biasanya kayak gitu sih kita. Oke, oke, lanjut lagi ya untuk soal terakhir. Jika ada retur barang aksesoris yang masih masuk ke garansi toko, tetapi barang tersebut sudah discontinue dan kita tidak punya stok lagi, apa yang akan kalian lakukan? Maksud boleh diulangin, Kak? Kak, tadi ada yang keputus dikit. Kak, boleh diulangin lagi, Kak, pertanyaannya? Tadi ada yang keputus dikit. Oke, diulang lagi ya. Jika ada Iya, iya, retur iya. barang aksesoris yang masih masuk ke garansi toko, tetapi barang tersebut sudah discontinue dan kita tidak punya stok lagi, apa yang akan kalian lakukan? Sebagai staf gudang, kita akan mengganti sesuai dengan tipe yang bisa dibilang mirip-mirip dan harganya sama lah. Jadinya kita akan menggantikan barangnya dengan barang lain, namun dengan harga yang sama, dengan tipe yang kurang lebih sama juga. Dan barang yang lamanya akan dibawa ke supplier sesuai, penerima barang tersebut. Biasanya sih kalau aksesoris itu kan banyak dari Banjarmasin tuh. Nah, nanti berarti kita ITR ke bjma.rtu, gitu, Kak. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya dari jawabannya. Tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Nah, denda yang harus dibayarkan adalah 50.000. Maka dari itu untuk barang shipping wajib dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi untuk dendanya itu 50.000 ya Kak untuk per unitnya. Oh, oke, 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 oke. Oke, terus lanjut lagi untuk soal kedua. Pada saat apa saja transaksi yang wajib disertakan video, itu ada COD di luar toko dan semua transaksi yang melibatkan potongan dan free gift. Itu wajib di video. Jadi Iya. ketinggalan yang di Oke, COD-nya oke. sih. Oh, oke, oke, oke. Terus lanjut lagi untuk soal ketiga. Jelaskan mekanisme sistem FIFO first in first out dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Nah, untuk mekanisme sistem FIFO itu adalah mengeluarkan barang yang pertama kali masuk untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Dan untuk upaya yang harus dilakukannya itu untuk menjalankan sistem FIFO adalah dengan memberi label tanggal masuk, mungkin bisa juga pengecekan persediaan stoknya dan melakukan rotasi stok secara teratur. Terus lanjut lagi untuk soal keempat, tadi untuk soal yang ketiga betul aja. Terus untuk soal yang keempat, jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Itu wajib di-input terlebih dahulu untuk barangnya sebelum barang itu diserahkan ke SM. Gitu. Tadi Oke, oke. koreksinya di situ sih. Terus lanjut lagi untuk soal kelima, soal terakhir, jika ada retur barang aksesoris yang masih masuk ke garansi toko, tetapi barang tersebut sudah discontinue dan kita tidak punya stok lagi, apa yang akan kalian lakukan? Pertama itu kita terima untuk konsumennya dan usahakan barang tukarannya itu lebih mahal atau konsumen wajib menambah atau bisa juga sih cari harga yang sama. Nah, semisal customer, ngambil barang yang lebih murah, itu uangnya tidak dikembalikan. Nah, sama bisa juga tanyakan ke tim PM atau SM-nya, mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan jika masih bingung, gitu sih. Dari penjelasannya Oke, apakah oke. ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Paham semua, Kak. Oke, paham ya. Oke, kalau sudah paham untuk Iya. tesnya sudah selesai ya, terima kasih.